Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama kita sediakan mangkok, juga boleh gunakan gelas ya. Intinya mangkoknya harus ukuran kecil dan boleh berbahan kaca ataupun bahan plastik. Yang penting dia itu tahan panas. Kemudian kita olesi dengan margarin. Ini kita oleskannya secara merata bagian bawah dan samping mangkok. Kita bisa gunakan setengah lusin sampai 10 buah mangkok ya, atau gelas kaca. Kemudian kita masukkan telur ayam. Nah, ini kita isi semua mangkoknya dengan telur ayam. Jadi kalau kita gunakan setengah lusin berarti 6 telur, tapi kalau 10 berarti 10 telur. Kemudian tidak lupa agar gurih saya taburkan dengan kaldu ayam. Nah, di bagian atasnya. Oke, sekarang kita sediakan air dan panci kukusan. Kemudian saya simpan sarangannya. Nah, ini barulah setelah itu kita susun tadi mangkok-mangkok yang sudah kita masukkan telur dan juga sudah kita olesi dengan margarin. Nah, ini jika cukup 4 kita masukkan 4, kalau cukup 3 kita cuma masukkan 3 mangkok ya. Nah, ini nggak harus pakai mangkok, bisa juga pakai gelas kaca ya atau cangkir, yang penting tahan panas. Nah, ini kita susun rapi. Kemudian ini kita tutup. Nah, ini kita kukus kurang lebih 5-10 menit sampai telurnya itu matang dan teksturnya padat. Nah, seperti ini ya, kita buka tutupnya. Jadi telurnya udah matang teman-teman, boleh kita angkat, kita dinginkan dulu sebentar. Nah, ini ya, jadi dia padat banget, nanti bentuknya juga akan sangat cantik. Oke, ini untuk sisanya saya lanjut. Jadi saya menggunakan kurang lebih 6-10 telur. Nah, ini udah dingin, kita bisa lepaskan. Nah, karena tadi kita udah olesi dengan margarin, maka untuk melepaskannya sangat mudah. Tinggal kita longgarin dulu bagian sampingnya seperti ini. Nah, kemudian langsung kita angkat. Nah, jadi dia nggak rusak teman-teman. Bentuknya tetap cantik, bulat seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita buka semua dari mangkok, dapatnya sebanyak 8-9 telur kukus. Nah, ini jadi cantik banget ya. Jadi dia seperti mangkok dan tengahnya itu bagian kuningnya juga terlihat sangat cantik. Oke, sekarang kita akan sediakan talenan. Kita akan membuat bumbunya. Pertama-tama saya menggunakan daun bawang sebanyak kurang lebih 20-30 gram. Kemudian daun bawang ini kita potong, kita gunakan yang bagian putih dan juga bagian warna hijaunya. Nah, kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Selanjutnya saya juga menggunakan 1 buah wortel, ini sekitar 40-50 gram. Nah, sama ini kita juga potong kecil-kecil seperti daun bawang. Nah, kita bentuk dulu korek api, kemudian kita bentuk seperti kotak-kotak ya teman-teman, atau kita bentuk seperti kubus agar nanti tampilannya cantik dan sama seperti daun bawang. Untuk bahan ketiga di sini saya menggunakan cabai merah besar. Nah, kalau teman-teman nggak punya bisa gunakan cabai merah keriting atau cabai rawit, tapi ini bijinya kita buang ya. Nah, kalau misalnya nggak mau pedas, kita bisa buang bijinya dan kita menggunakan cabai merah besar. Jadi ini nanti anak-anak bisa tetap memakannya. Tapi kalau teman-teman sedang pedas, bisa menggantinya dengan cabai rawit ya. Di sini saya menggunakan sebanyak 5 buah cabai merah besar. Kalau untuk cabai rawit bisa gunakan 10-20 buah ya teman-teman, agar rasanya makin pedas dan makin nikmat. Nah, ini sama kita potong kecil-kecil seperti wortel. Nah, untuk toppingnya udah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut ke bumbu halusnya. Di sini saya menggunakan jahe sekitar setengah ibu jari, kemudian kita potong-potong kecil tipis. Nah, sama ini juga kita bentuk-bentuk kotak kecil-kecil ya teman-teman untuk jahenya. Kemudian saya menggunakan bawang putih sebanyak 5 siung ukuran sedang. Nah, untuk potongannya sama seperti jahe, jadi kita seperti akan membuat minyak bawang ya teman-teman. Semakin banyak penggunaan bawang putih maka akan semakin lezat dan semakin harum. Serta di sini saya tidak menggunakan bawang merah ya teman-teman. Jadi kita cuma menggunakan bawang putih dan juga jahe untuk bumbu cincang atau bumbu halusnya. Nah, ini bawang putihnya udah selesai. Kemudian agar semakin gurih dan semakin lezat, saya menambahkan daging sapi sekitar 100-200 gram ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya stok daging sapi, misalnya punya daging ayam, boleh pakai daging ayam, atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa, ini opsional. Ini kita potong kecil-kecil atau kita cincang dagingnya seperti potongan wortel agar cepat matang. Oke, ini udah selesai semuanya. Kita akan lanjut memasak ya. Saya gunakan sekitar 1,5 sendok makan margarin. Kemudian kita lelehkan dulu dan kita panaskan margarinnya. Oke, jika udah meleleh dan panas, kita masukkan tadi potongan atau cincangan jahe dan juga bawang putih. Nah, ini bumbu penyedapnya ya, bumbu pengharumnya. Kemudian kita tumis dulu sebentar sampai aromanya harum dan sampai layu ya teman-teman, untuk jahe dan juga bawang putihnya.
Oke, ini udah harum. Barulah setelah itu kita masukkan tadi cincangan daging sapi. Ini opsional ya, kalau mau makin enak boleh Pak tambahkan daging sapi ini atau daging ayam. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak masalah ya. Tapi kalau kita pakai ini dijamin pasti bakal lebih enak. Nah, ini kita masak dulu sampai warna cincangan dagingnya berubah menjadi pucat atau warna merahnya sudah hilang. Nah, jika udah seperti ini, baru kita tambahkan air putih. Di sini saya menambahkan kurang lebih 300 ml air. Nah, ini kita kasihnya secara bertahap. Ini aromanya udah harum ya teman-teman. Jadi aroma bawang putih dan jahenya tuh udah harum banget. Nah, ini kita masak dulu sampai airnya benar-benar mendidih. Nah, ini udah mendidih banget airnya. Setelah itu saya tambahkan saus lada hitam. Karena kita menggunakan daging, saya gunakan sebanyak 4 sendok makan. Kemudian juga saya menambahkan saus cabai sebanyak kurang lebih 2-3 sendok makan. Nah, untuk rasa asinnya saya menambahkan kecap asin. Kalau teman-teman nggak punya bisa menggantinya dengan garam ya. Kita tambahkan 3 sendok kecap asin. Barulah setelah itu saya tambahkan sedikit kaldu sekitar setengah sendok teh agar rasanya makin gurih. Nah, selanjutnya saya masukkan potongan-potongan wortel. Jadi wortel yang pertama kali karena teksturnya lebih keras. Kita masak sebentar dulu wortelnya sampai dia agak lembut. Nah, ini udah mendidih, udah mulai lembut wortelnya. Kemudian saya masukkan tadi potongan-potongan cabai merah besar. Jadi ini nggak pedas sama sekali ya teman-teman. Jadi penggunaan cabai itu hanya untuk hiasan dan juga cita rasa kita menggunakan cabai. Nah, ini kita masak sebentar. Kemudian saya memasukkan daun bawang. Nah, ini kita masukkan daun bawangnya ketika wortelnya udah lembut dan cabenya juga udah matang ya. Jadi bau langonya udah hilang, bau lango dari cabai. Nah, barulah kita masukkan, kita susun tadi telur-telur kukusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini sausnya udah matang, telurnya juga udah matang. Tinggal kita sirami bagian atas telurnya. Nah, seperti ini. Jadi ini enak banget teman-teman. Nah, untuk yang diet juga ini rekomendasi ya. Jadi dia protein dan juga rasanya sangat enak. Penggunaan minyak tidak ada, kita hanya menggunakan margarin dan itu tidak banyak ya. Nah, ini kita masak sebentar. Boleh kalau mau agak lama agar meresap, tapi kalau nggak mau sampai meresap juga nggak masalah. Kita makan pakai sausnya kayak gini udah enak banget. Dimakan pakai nasi hangat. Nah, ini cara baru masak telur ya teman-teman. Ini dijamin enak, dimakan pakai nasi hangat. Anak-anak juga pasti suka karena rasanya nggak pedas, apalagi ada cincangan dagingnya. Buat teman-teman yang menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa coba di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.